Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk mengulik biografi, perjalanan hidup dan juga prestasi dari tokoh yang kami hadirkan di episode kali ini. Dan pada hari ini kami sudah berhasil mendatangkan salah seorang perempuan dari Kota Singkawang yang punya kiprah di bidang seni, yaitu tentang batik tulis, di mana kalau kita tahu batik tulis itu biasa identik dengan Jawa, tapi perempuan satu ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu di Kota Singkawang, terkait potensi batik tulis di Kota Singkawang. Langsung saja kita sapa narasumber sosok kita pada kesempatan kali ini, ada Priska Yeni Riyatno. Ya. Halo, apa kabar Mbak? Baik, sehat. Akrabnya dipanggil Priska? Priska. Gak mau dipanggil Yeni? Biasa Priska. Biasanya Priska. Kalau dulu panggilannya Dedek karena anak bungsu ya. Oke. Tapi dari karena saudara? Kesini, tiga bersaudara. Oh, bungsu dari 3 bersaudara. Iya. Sekarang orang asli Priska. Singkawang. Asli Singkawang. Lahiran tahun 88. Ini luar biasa, anak muda yang punya semangat yang luar biasa terkait batik tulis. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara batik tulis itu identiknya dengan Jawa. Iya. Canting, malam, Betul. kain. Di Kalimantan Barat ini, kalau untuk karya seni berupa kain atau segala jenisnya itu biasanya tenun. Iya. Ya kan? Nah, ini Mbak Priska datang karena sempat juga kuliah di Jogja, saya dengar. Iya. Mungkin ini yang dibawa ke Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang, untuk mengajarkan ibu-ibu terhadap seni batik tulis itu sendiri. Tapi sebelum kita ngomongin itu, saya pengen tahu dulu Singkawangnya di mananya? Singkawang di Sekip Lama, Singkawang Tengah. Tapi kalau dulu Sekip Lama itu hitungannya kampung, pinggir gitu. Kalau sekarang udah masuknya Singkawang Tengah. Udah lebih modern dan lebih kota ya? Udah kota Okay. Ya tetap aja. Berarti aslinya dari Sekip Lama di Singkawang Tengah. Tengah dari lahir. Itu SD, SMP, SMA-nya semua di Singkawang atau? Iya, saya kuliah, cuman kuliah saya di Jogja. Cuma kuliah. Oke, ini kita pengen tahu nih, SD-nya dulu di mana SD? SD Suster, sekolah swasta. Oke. Iya, SD Suster. SMP-nya? SMP Pengabdi, SMA-nya SMA 1 negeri. SMA 1 Singkawang. Iya, SMA 1 Singkawang. Oke. Ini menarik pemirsa karena sosok yang kita hadirkan hari ini adalah seorang ekonom sebenarnya. Karena lulusan Fakultas Ekonomi dari Atmajaya. Atmajaya. Yogyakarta. Accounting jurusannya. Accounting. Kuliah itu waktu kuliah S1-nya tahun berapa itu? 2005 masuk, selesainya 2011. 2011 di 5 tahun setengah. 5 tahun setengah di Jogja. Berharap pulang-pulang jadi accounting. Enggak. Baliknya malah jadi seniman. Enggak juga berharap jadi accounting ya. Karena sekolah, ya orang tua mungkin masih klasik ya. Pengennya anaknya itu bisa sukses jadi pengusaha atau pegawai negeri yang pegawai negeri yang punya jabatan yang seperti itulah gitu kan. Jadi pendidikan accounting itu bukan kemauan saya tapi kemauan orang tua. Berarti ketika disuruh kuliah ngikut aja? Iya kan, anak yang baik. Sehingga memilih untuk. Tapi sebenarnya ada sedikit kans untuk ke arah itu atau sama-sama sekali tidak ada karena memang pengen patuh sama orang tua saja? Iya, patuh sama orang tua. Saya maunya sekolah musik justru. Memang tetap ke seni keinginannya? Iya, sekolah musik justru mintanya dulu. Tapi bibit bebet bobot ya orang tua klasik nih, pengen anaknya jadi pegawai. Kak, nggak mungkin kalau perempuan mau jadi seniman besok mau gimana gitu. Oke, berarti sempat ada stigma seperti itu juga bahwa menjadi seorang seniman tidak juga cukup untuk bisa katakanlah membuat sejahtera seperti itu. Iya. Sempat ada komunikasi dengan orang tua untuk tetap memilih kuliah yang diinginkan atau? Komunikasi tetap komunikasi. Cuman saya punya prinsip bahwa menurut kata orang tua itu tidak melawan orang tua itu jalannya baik. Nah itu. Oke. Selama tidak melawan, kita jalannya tetap lurus aja gitu, baik aja. Nah, ini karena sekarang fokusnya adalah di dunia batik tulis, berarti ketika Jogja sambil kuliah, sambil juga mendalami batik tulis? Di atau semester akhir sebenarnya. Malah ketika mau selesai kuliah, mendalami itu? Iya, udah mau selesai kuliah karena memang banyak waktu luang, ngeband-ngebandnya juga udah mulai kurang. Masih ngeband juga di sana? Masih ngeband juga.
masih ngeband juga. Udah kurang ya belajar hal yang baru lah yang sama sekali tidak pernah ditemuin. Tapi memang basicnya mungkin orang tua tuh punya usaha ya. Selain mereka adalah pegawai negeri, guru SD, tapi mereka punya usaha sampingan. Jadi kita dari kecil tuh udah terdidik yang kalau bisa punya usaha sampingan yang bisa mandiri. Gitu. Jadi memang buka toko, jualan lah intinya jualan lah gitu, baju gitu. Akhirnya larilah ke batik. Pikirnya dulu kan batik itu yang kita ambil di pasar itu, oh itu tuh batik, ternyata bukan. Selama kain itu printing kita sebutnya motif. Gitu. Jadi batik itu memang specially proses. Apa yang mendasari kuat Mbak Priska kemudian memilih karena tadi katanya kan aktivitas baru, mencari aktivitas baru. Masuknya ke dunia batik tulis. Apa yang menjadi nilai tersendiri yang kayaknya ini seru, ini boleh diteruskan. Apa? Bertemu dengan seniman lukis dan seniman batik. Dia pelukis tapi juga pelukis batik juga gitu. Jadi dia jadi eyang angkat saya. Dia itu sebenarnya tuan rumah bapak saya dulu. Jadi bapak saya bisa bersekolah karena menjadi pembantu di rumahnya gitu. Oke. Kebetulan beliau adalah seniman rupa, seniman pelukis. Kayaknya kok keren ya, menarik gitu. Boleh nggak ya eyang saya belajar gitu. Ya iseng aja, tiba-tiba aja pengen belajar dan itu tidak langsung diri juga. Eyang tuh langsung ya tinggal datang aja ke sini kalau mau belajar batik atau mau belajar ngelukis gitu. Ternyata setelah berapa lama datang main juga nggak dikasih belajar. Ya, memang apa yang dilakukan berarti? Cuma melihat saja? Melihat. Beliau itu mungkin melihat kesungguhan kita beneran nggak sih belajar atau hanya anget-anget teh ayam? Ya kan biasanya kan seperti itu. Oh ternyata begini. Oh ya udah gitu aja. Nah saya tuh kekeh. Pokoknya pengen belajar nih. Gitu. Nah belajar sama beliau akhirnya langsung jatuh cinta. Nggak pernah berhenti sampai sekarang. Tapi sebenarnya memang punya basic melukis sebelumnya? Sama sekali tidak. Tidak pernah menggambar sama sekali. Nah itu gimana? Bukankah itu akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri karena ini berkaitan dengan karya seni bentuknya rupa gitu? Segala sesuatunya bisa kita pelajari. Saya juga sebenarnya bapak itu bisa menggambar, tapi saya tidak pernah melihat beliau benar-benar melukis atau cuman dari kecil kan kalau misalnya dapat tugas sekolah menggambar tuh beliau yang ngerjain. Kok gambarnya bisa beneran ayam ya gitu. Hanya ngelihat aja tapi nggak juga diajarin ini loh caranya gambar ini enggak. Nah kalau saya kebiasaan gambar ya sama standarnya anak-anak kan gunung, sawah, 3 jari, ada rumah-rumah, ya kan? ada jalan gitu ya. Ada jalan, ada mataharinya, burungnya juga cuma 3 jari begitu. Udah standar begitu. Cuman ngeliat kalau gambarnya bapak, kok bisa beneran orang ya, kok bisa, tapi nggak juga ngulik. Oh bagaimana sih itu nggak? Sampai lulus kuliah pun nggak. Begitu setelah belajar batik, balik ke Singkawang, ketemu dengan teman-teman yang bisa melukis, baru belajar. Baru belajar, ya ngeliat kayaknya aku membatik ini perlu deh belajar. Belajar menggambar, belajar melukis, belajar apalah yang penting supaya bisa bikin motif. Niatnya begitu. Oh ternyata bisa dipelajari. Sketch wajah 4 hari belajarnya. Oh bisa persis juga ya gitu. Belajar gambar ini, oh bisa juga ya. Watercolor, oh bisa juga ya gitu. Ternyata gampang juga belajar itu. Jadi bukan yang bakat dari kecil gitu enggak, memang belajar. Tapi langsung jatuh cinta. Udah bisa sketch wajah ya enggak lagi sketch wajah. Mau minta dilukisin gitu, males. Aku ngebatik aja deh. Gitu. Oke, tadi sama yang angkat ya berarti ya. Yang angkat. Pertama kali belajar batik tulis di sana, yang katanya datang berhari-hari ke rumah. Ternyata tidak juga diajarkan. Iya, gitu. orang tua Malah klasik cuma kan dilihat. seperti itu. Nah, itu saya ingin tahu proses belajar pertama kali sama Eyang ketika sudah dipersilakan untuk yaudah ayo kita belajar hari ini karena sudah melihat kesungguhan. Karena ini kan proses Mbak Priska sendiri dari 2010 belajar ya. Iya. Lalu kemudian kembali ke Singkawang 2013 dan sampai sekarang fokus terhadap batik tulis. Nah, ada kesungguhan yang akhirnya terbukti gitu. Iya. Seperti apa proses belajar sama
yang angkat waktu itu di Jogja? Begitu dia oke gitu, kamu belajar, berarti kamu beli kainnya dulu, beli alatnya dulu. Beliau punya, semuanya lengkap. Tapi saya disuruh beli ke pasar, tempatnya di sini, coba beli. Terus kan nggak langsung bener yang dibeli itu ini. Di pasar juga kita tanya, kain yang untuk batik yang mana? Kan nggak tahu nih. Yeah. Terus apa aja alatnya, bahannya apa aja. Itu belajar dari situ. Belajar dengan orang pasar, akhirnya beli. Oh ternyata kain ini ada yang lebih bagus lagi nih kain ini. Belajar lagi di pasar. Nggak dikasih tahu sama beliau. Yeah. Habis itu belajarnya juga nggak sama beliau, langsung. Sama siapa dong? Sama karyawannya. Padahal sudah berharap sekali yang ngajarin ya. Kan beliau seniman terkenal gitu kan, terkenal, lukisannya juga udah mahal. Pasar baju batiknya udah di Perancis. Yeah. Seneng dong kalau kita diajarin sama orang yang terkenal begitu gitu kan. Ini belajar sama karyawannya. Jadi ya sambil dengerin mereka gibah, iya kan, dengerin mereka cerita-cerita. So, itu loh Mbak, caranya itu dipegang ini ya. Mereka sambil cerita. Ini gimana sih kok kayaknya nggak bener-bener, kok tremor, kok ini kan standar lah gitu kan. Yeah. Kok itu akhirnya ya rasanya pengen bikin gambar langsung juga nggak dikasih. Bikin garis doang, salah. Selama 1 minggu saya bikin garis. Garis lurus. Garis lurus doang? Ya. Oke. Garis lurus 1 minggu. Udah berhasil bikin garis lurus bener. Pikir bisa gambar dong? Gak boleh. Bikin cacing. Jadi melengkung-melengkung kayak cacing. Kayak Indomie lah. Jadi dia tersusun rapi gitu. Nah itu juga 1 minggu. Ngabisin banyak kain juga. Oke. Itu harus bener bikin cacingnya. Gitu. Pernah ditanyakan sama yang, kok ini lama banget sih prosesnya? Kan biasa kalau anak muda ini kan agak-agak memberontak ya. Oh nggak berani pokoknya. Menerima saja. Menerima. Ya sudah disuruh buat garis seminggu ya. Bikin garis, bikin ini. Kan tadi anak baik, nggak pernah ngelawan kan. Bikin pokoknya, oh udah bagus nih, udah gini. Nanti laporan sama beliau, udah garisnya udah bagus nih gitu. Ya udah, bikin lingkaran segitiga, segi 4 sama titik-titik. Bikin itu pun juga ada tekniknya berarti? Iya, jadi segitiga, segi 4, lingkaran itu terakhir. Baru titik-titik yang terakhir. Nah ternyata tidak semudah itu gitu. Kenapa lingkaran nggak bisa bulat? Kenapa segitiga nggak bisa segitiga? Kenapa segi 4 nggak bisa segi 4? Nah itu sampai seminggu juga. Jadi 1 bulan tuh kayaknya sia-sia gitu. Rasanya sia-sia gitu. Nah setelah itu baru boleh menggambar, itu juga nggak gambar sendiri. Eyang yang siapin gambar. Jadi cuma mengikuti pola saja? Mengikuti pola. Eyang yang menggambar pakai pensil, kita mengikuti pola beliau. Nah gambarnya beliau itu gambar kelelawar, dia lebih ke anak-anak. Jadi kalau orang lihat ini kayak gambar anak-anak ya, bikin pesawat, bikin mobil, bikin baju gitu. Kayak gambar anak-anak, padahal beliau udah sepuh. Nah itu kita ngikutin rasanya, alah gambar kayak gitu aja gampang lah ya. Iya kan rasanya gampang lah gitu kan, gampang bisa. Tapi nggak dapat akunya kayak aku tuh pengen gambar ini, kok masih disuruh gambar ini sih gitu. Nah itu juga cukup lama baru dikasih waktu untuk menggambar sendiri. Nah begitu menggambar sendiri ya kan, rasanya pengen gambar naga nih, kok jadinya serigala ya. Nah itulah tadi ketika pulang ke Singkawang lebih diperdalam lagi untuk. Iya tapi memang gambar aku bikin karya-karya pertama tuh ada yang 1 wajah 3 rupa. Gitu. Bikin gambar itu, yang tuh ngeliat gambarnya gini, kamu belajar gambar di mana? Gak ada. Wah dapat hatinya dia nih gitu. Jadi dia suka ngeliatin aku gambar, tiba-tiba terus dia suka kayaknya gitu. Wah dapat nih hatinya dia nih gitu. Nah, jadi itu karya pertama? Ya. 1 wajah 3 rupa itu adalah karya pertama yang dibuat sama Mbak Priska untuk dijadikan dalam bentuk batik. Masih ada yang naga, kepala naga macam serigala itu juga masih. Masih disimpan ya? Masih disimpan. Okay. Nah ini yang menarik karena kalau kita bicara batik tulis itu kan, kalau di Jawa, ini kan syarat makna. Jadi ada pesan-pesan dalam pembuatan
batik. Nah itu kan juga pasti cara kita menuangkan makna dan pesan di dalam batik itu juga butuh proses gitu, agar kemudian dia punya nilai historis yang cukup tinggi. Contoh kayak batik parang kita melihat hanya bentuk miring-miring saja, tapi ternyata filosofisnya banyak sekali. Nah ini yang juga mungkin dipelajari sama Mbak Priska ketika belajar membatik waktu itu. Ditahan, kita akan bicarakan ini setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif. Ada masih bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif, masih bersama dengan Mbak Priska. Ini seorang seniman batik tulis di Singkawang yang belajar lama di Yogyakarta. Kita kembali tadi ngebahas tentang bagaimana bisa memasukkan pesan dan juga nilai dalam karya seni itu sebagai seorang pembatik, kita katakan seperti itu. Apa yang dilakukan? Pasti ada kesulitan tersendiri untuk hal itu, Mbak Priska. Mungkin karena saya belajar dengan proses yang sedemikian rupa ya. Udah terlanjur jatuh cinta, akhirnya saya belajar memang terlalu dalam. Beliau bercerita bahwa ngapain sih idealisme sama batik. Idealisme sama batik. Batik itu sebenarnya bukan berasal dari Indonesia juga. Itu yang dikatakan sama yang angkat? Ya, jadi batik itu dibawa zaman perdagangan Portugis dulu, turun di Tanah Toraja. Sekarang Tanah Toraja itu batik sudah dimuseumkan. Bahkan mereka mungkin sekarang belajar kembali. Karena mereka di sana tenun ya kan? Ya. Karena berkembang dan menjadi industri yang sangat besar dulu di Pulau Jawa. Jadi orang itu melihatnya Pulau Jawa inilah yang punya batik. Ya. Padahal sebenarnya tidak. Afrika punya batik dengan proses pelilinan. China, Sri Lanka, India ya. India, kemudian banyak tempat-tempat lain yang memang ya dasarnya kita bermain dengan kain. Seluruh dunia, ya kan? Bermain dengan wastra sebenarnya, kriya, ukir, dan lain-lain yang mereka tanamkan pada kain gitu. Ya. Kenapa kita harus idealisme sama batik? Ini warisan budaya dunia, bukan warisan budaya Indonesia. Baru ditetapkan UNESCO 2009 loh. Budaya, warisan budaya dunia tak benda milik Indonesia 2009. Sebelumnya, karena di seluruh dunia punya batik. Nah kita sendiri yang udah punya nih sekarang, itu tuh nggak mau belajar gitu. Nah kenapa sampai yang di Pulau Jawa itu sedemikian rupa bikinin batiknya Sultan harus puasa dulu, harus ya memang ternyata menjadi meditasi. Makna yang mereka tuangkan, mereka harus stabil emosinya untuk membuat goresan yang pakem, fokus gitu. Jadi memang mereka harus punya kestabilan emosi. Nah dari situlah sebenarnya kenapa bisa motif yang dibuat itu bermakna. Karena secara tidak sadar kita menggoreskan sesuatu tulisan yang seperti itu orang bisa membaca karakter beliau. Tulisan ya kan? Tulisan biasa. Atau goresan coret-coret atau lukisan. Orang bisa melihat orang ini seperti apa. Karakternya seperti apa. Itulah dia. Kenapa bisa setiap motif. Jadi nggak ada namanya karya itu tidak ada yang tidak berarti. Semuanya berarti. Makanya ketika saya udah kecemplung ya, belajar dalam, ternyata memang iya kestabilan emosi saya berpengaruh gitu ketika saya membatik. Mau sedih, mau senang, hasilnya kan ada di situ gitu. Bahkan saya berdoa pun melalui batik. Melalui batik tulis yang dibuat. Iya. Bisa konsentrasi serius berbicara sama
Tuhan itu pada saat membatik. Daripada saya duduk diam berdoa begini, pikirannya kemana-mana gitu. Tapi ketika saya membatik, saya bisa serius berbicara sama Tuhan. Oke, berarti batik itu menjadi media untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta ya. Ini bukan penyembahan berhala ya, tapi memang cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu. Karena tadi katanya agar fokus tadi, makanya medianya fokus. salah satunya itu. Oke, menarik. Dan kemudian setelah belajar lama di Jogja, kenapa dibawa pulang ke Pontianak, ke Singkawang lebih tepat? Karena sekarang juga punya komunitas sendiri ya terkait batik tulis itu di Singkawang dan mengajari ibu-ibu. Kenapa? Sebenarnya nggak dibawa pulang ke Singkawang, tapi karena saya pulang, saya punya ijazah nih, fresh graduate. Tetap lah pengen merasakan sekolahnya mahal nih. Jadi ijazahnya pengen dipakai. Jadi saya 1,5 tahun saya menjadi staff accounting di salah satu perusahaan di Singkawang. Perusahaan yang bonafit lah pada waktu itu. Nggak kuat. Saya tidak mampu untuk mampu untuk berkomitmen setiap hari di balik komputer ngeliatin laporan keuangan, menyelesaikan itu. Aduh, 1,5 tahun, 3 kali masuk rumah sakit. Sampai akhirnya memutuskan untuk resign. Tapi saya masih punya usaha sampingan kan. Yang sebenarnya pendapatan utama dari usaha sampingan itu gitu. Mulai kolaps usaha di tahun 2012 karena masuk online shop. E-commerce mulai masuk, semua orang pengennya belinya yang murah di online gitu. Nah, usaha konvensional mulai goyang. Saya coba pindah ke distro, pindah juga ke tadi batik printing gitu kan. Tetap nggak ngejar. Jadi saya tutup, saya resign mulai dari awal. Untungnya itu masih kebeli 1 rumah. Dari usaha sampingan tadi, kebeli 1 rumah. Di situlah akhirnya saya bikin rumah batik. Oke. Dan mengajarkan masyarakat Kota Singkawang. Itu mengajarkan juga bukan karena sebenarnya jiwa malaikat atau sosial pengen ngajarin orang, itu enggak. Pengen cari teman aja supaya nggak sendirian. Ada sharing, ada gimana sih, ternyata gambarmu jelek atau gambarmu bagus, kan pengen. Kalau sendirian semua orang pasti ngeliatnya wah terus, tapi kalau ada temennya kan gitu, ada temen sharing gitu. Terus capek ngadapin orang yang nanya, iya batik Singkawang tuh motifnya kayak apa? Kalau saya sendiri yang mikirkan untuk Singkawang yang besar ini capek banget. Ini hobi nih, jadi kerjaan. Nah, istirahatnya di mana? Oke, jadi gitu, memberdayakan teman-teman Singkawang untuk kemudian mereka bisa membuat batik tulis dengan motif khas Kota Singkawang. Ada berapa sudah yang dibuat sama teman-teman di komunitas itu? Banyak sekali, banyak. Hasil motif udah banyak banget. Itu gimana memulainya? Kalau tadi Kak Priska belajar membatik itu kan prosesnya panjang. Ketemu sama yang angkat, lalu kemudian belajar dengan proses yang cukup panjang dan melelahkan. Apakah itu juga diterapkan di Singkawang atau seperti apa? Justru itu, karena saya belajarnya itu prosesnya sangat panjang, saya belajar yang klasik, tapi saya tahu semuanya dengan detail. Membatik itu simple, saya buat lebih simple dan lebih menyenangkan. Apakah tidak melanggar pakem? Ya akhirnya memang bagaimana cara menarik perhatian orang, ya itu. Membatik itu tidak membosankan, membatik itu menyenangkan, membatik itu bisa menghasilkan. Harapan itu harus kita berikan kepada mereka, gitu. Wah, membatik itu menyenangkan loh, nggak ribet gitu. Karena udah berapa kali dicoba kan, misalnya, kamu deh, besok belajar batik yuk. Aduh, aku nggak bisa gambar, gitu. Nah itu tidak perlu bisa menggambar. Di Pekalongan sekarang udah ada batik ciprat. Yang di splash aja gitu? Nah, hanya di splash. Dengan sapu lidi. Celupin lilin, ciprat-ciprat. Jadi bentuknya abstrak gitu ya? Iya. Tapi karena kombinasi warna yang bagus, lalu kemudian... Batik kontemporer itu sekarang semuanya gitu. Dan sekarang harganya gila-gilaan. Yang kontemporer. Daripada yang klasik-klasik itu.
begitu. Jadi menyenangkan, apalagi bermain dengan warna. Nah, apalagi anak-anak nih, begitu bermain dengan warna, seneng mereka. Kebanyakan di sana apa? Kalau saya bilang anak murid, jadi kayak sekolah ya. Teman-teman atau peserta komunitasnya lebih banyak ibu-ibu. Selain ibu-ibu, siapa lagi yang bergabung di sana? Anak-anak. Kita ada komunitas pembatik cilik Singkawang. Komunitas pembatik ada alasan tersendiri kenapa kemudian memilih anak-anak dan ibu-ibu sebagai target? Anak-anak udah jelas ini? Mereka akan meneruskan. Mau seneng nggak seneng, mereka akan menceritakan bahwa batik itu ini loh. Ini bukan batik. Oke. Edukasi yang kita sampaikan lebih enak itu ke anak-anak. Kalau ke orang tua, ini loh nak, itu kan kalau kita dikasih sama, ini loh nak, ini bukan batik, ini nih motif gitu. Itu kan kadang kita kalau dengerin orang tua pasti ini, tapi kalau anak-anak itu mereka pasti, mereka punya idealisme sendiri. Ini bukan batik gitu, ini loh batik gitu, karena memang sama ini kita tuh ada kesalahan yang sangat besar bahwa besok hari Senin kita upacara pakai baju batik, datang tuh besok pakai tenun, pakai jumputan, sasirangan, ya kan? Baju printing, bermotif-motif, tapi itu printing. Nah itu bukan batik. Kita bilangnya baju motif. Dan ini masih sangat lumrah sekali di masyarakat terkait istilah batik dan juga motif tadi. Kadang tenun aja udah jelas tenun orang bilang batik, ya kan? Itu. Oke, berarti ini salah satu harapan yang mungkin setelah program itu banyak masyarakat, khususnya di Kota Singkawang, tersadarkan dengan perbedaan mana batik, mana motif, mana tenun, yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Betul. Karena ini berkaitan dengan karya seni seseorang seperti itu. Mbak Priska, ini menarik. Kalau kita tadi kan disampaikan salah satu kenapa kemudian membatik ini menjadi sesuatu yang seru selain karena untuk meditasi, healingnya Mbak Priska juga dan juga ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman di komunitas, pasti juga ada tujuan untuk profit. Iya, betul. Dijual gitu kan. Dan batik memang harganya cukup tinggi kalau untuk untuk batik tulis yang dibuat secara handcraft seperti itu. Betul. Cuma apakah ini menjadi tantangan kalau di Jawa? Mungkin karena bahan segala macam jauh lebih mudah didapatkan, canting, malam, kain lebih mudah didapatkan. Betul. Sementara kalau di Kalimantan Barat ini kan kita cari malam berarti harus beli ke Jawa. Betul. Canting kita harus beli ke Jawa. Nah ini kan akan berpengaruh terhadap harga dari karya seni itu sendiri. Nah ini seperti apa Kak Mbak Priska memandang ini? Kalau bahan teknologi sekarang, pengiriman sekarang udah bisa murah. Kargo, kapal, dan segala macam itu kan bukan juga ini. Justru malah bahan-bahan kimia, batik, banyak macamnya itu harus dikirim dengan kapal. Murah, 4 hari sampai dari Jawa. Itu bukan tantangan berat. Okay. Lebih berat itu bertemu dengan SDM-nya, bagaimana bikin mereka punya mimpi yang sama dengan batik ini. Itu yang sulit malahan. Kalau bikin produk yang keren, bagus, berkualitas itu gampang. Gitu. Menanamkan mimpi mereka dengan batik ini yang lebih susah. Jadi misalnya nih, saya datang di suatu kampung karena saya lihat potensinya di sana, bertemu dengan mereka. Belum tentu kan mereka mau ini. Kita bisa dianggap penjajah nih datang ke sana. Iya kan? Nah, masuk di merekanya supaya mereka mau melihat, mendengarkan, akhirnya punya harapan yang sama pada apa yang kita ajarkan ini. Itu tantangannya ke sana. Lebih ke kalau penduduk Singkawang Timur. Ini contoh, salah satu contoh. Singkawang Timur yang mereka bermain dengan tenun. Bukan tenun. Anyam, ukir, Dayak ya, ukir, motif. Nah, itu kita coba tuangkan mereka ke dalam kain. Nah, penerapan itu yang kenapa sih kok kain? Ternyata kain ini bisa lebih mahal loh daripada perisai yang kalian buat. Tapi bukan berarti kita menghilangkan perisai tadi. Bukan menghilangkan perisai tadi, tetapi sampingan. Yang mengukir kan orang laki. Yang ibu-ibu perempuannya bermain motifnya di kain dong. Nah, yang paham motif ini tidak boleh di kain, tidak boleh dipakai kan mereka. Saya nggak paham. Nah, biarkan mereka yang itu ke situ. Gitu. Jadi
yang penting ada komunikasi lah antar seniman tadi, dan memang yang menjadi berat adalah bukan terkait bahan baku, tapi tentang SDM. Kalau masalah marketing, penjualan dan selling dan lain-lain, biar urusan saya. Jadi sejauh ini sudah dipasarkan kemana saja itu karya batik yang dibuat sama teman-teman di komunitas? Kalau pameran, standar lah ya, kita pameran di mana-mana, luar kota, sampai Kucing juga. Tapi kalau produk ke Norway, Jepang. Sudah pernah dikirim ke sana? Jepang, kemarin ada fasilitas dari ini, jadi kita kolektifan ekspor ke Jepang. Batik Singkawang itu? Sendal batik. Oh, sendal batik? Iya. Nah tadi salah satunya, kalau kita jualan kain mahal, bagaimana kita mikirinnya dengan produk turunannya yang lebih murah. Lebih terjangkau sih, bukan lebih murah, tapi lebih terjangkau. Jadi sendal, jadi topi, jadi tas, jadi produk yang ready to wear gitu. Oke. Berarti dibuat dalam bentuk barang tadi, lalu kemudian diekspor, terakhir di Jepang. Jepang. Wah, ini luar biasa. Jadi benar-benar apa ya, karya seni tidak hanya diajarkan, tapi kemudian dijadikan produk dan dijual keluar. Supaya mereka tuh pede. Oh, ternyata produknya artinya mereka senang dan mau buat lagi gitu. Betul. Ya, Mbak Priska ya. Nah, itu mimpi mereka itu harus memang harus dikasih harapan, mereka memang harus dikasih mimpi supaya mereka bisa survive. Itu dapat bayarnya dari mana? Kan cari bayar luar negeri agak susah. Iya. Tadi karena kita punya teman-teman seluruh Indonesia kolektifan. Oh gitu. Jadi bikin katalog bersama. Ada saja caranya untuk kemudian bisa memberi semangat buat teman-teman di sana ya. Baik. Tadi disampaikan sebenarnya selain juga tadi dikirim ke Jepang, Mbak Priska ini dari 2015 itu sudah pernah pameran di Kucing? Iya, Kucing. Apa yang dipamerkan di sana? Itu di negeri orang itu? Banyak. Jadi sebenarnya rumah kita tadi, rumah batik galeri ini isinya bukan cuma batik. Jadi teman-teman kreatif di Singkawang, pengrajin, emak-emak UMKM, semua produk yang kita bisa kurasi, kita ajak untuk sama-sama gitu. Jadi di galeri itu isinya bukan cuma batik dan produk turunan, tapi ada juga ukir, ada juga anyam, ada juga tenun dan kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, yang buat juga teman-teman Singkawang dari komunitas Kote Singkawang. Jadi yang dibawa ke sana bukan cuma batik. Ada banyak yang dipamerkan di sana. Dan kita bikin kalau bisa yang sekhas mungkin. Jadi kita bikin cincin dari tempurung kelapa sawit. Nah gitu. Terus bikin ukiran pantak, gantungan kunci pantak itu dari kayu-kayu ulin yang terbengkalai. Gitu. Bikin patung-patung pantak juga dari itu. Dan aktif sekali ikut kegiatan-kegiatan lomba. Beberapa diantaranya adalah saat Indonesia Awards di 2017, lalu kemudian pernah ikut wirausaha muda bidang mandiri bidang industri kreatif. Waktu itu di Bogor, mewakili Kalimantan Barat juga. Dan pameran bersama gelar produk UMKM Indonesia itu di Kucing juga 2016. Berarti 2015 ke Kucing, 16 pameran lagi di Kucing. Lalu sampai sekarang. Sampai sekarang terakhir pameran di Kucing? Tahun kemarin bulan apa ya? 2023 berarti. 2023. 2023. Oke, baik. Kita juga ada bayar di Kucing. Ada juga bayar di Kucing. Oh, luar biasa. Nah, ini kan sebagai seniman biasanya kadang pasti melakukan pameran tunggal. Pernah juga melakukan pameran tunggal di 2018 bertajuk Cermin Malam. Saya ingin tahu itu, tapi kita akan jeda sejenak pemirsa. Tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Anda sedang menyaksikan Sosok Inspiratif. Untuk Anda yang mungkin terlewat di segmen 1 dan 2, Anda bisa menyaksikan tayangan ini di live streaming YouTube di channel TVRI Kalbar. Masih bersama Kak Priska. Mbak, ini tadi kita juga cerita tentang beberapa yang dilakukan sampai barang-barang atau karya-karya teman-teman Singkawang diekspor sampai ke Jepang. Dan untuk memperkenalkan karya seni khas Indonesia, ini sudah melakukan banyak langkah.
dan mimpi banyak seniman dalam melakukan pameran tunggal. Dan itu sudah pernah dilakukan di tahun 2018 bertajuk Cermin Malam. Nah, ini kan pasti di luar sana banyak teman-teman yang saat ini fokus dalam dunia seni yang juga mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan pameran tunggal. Nah, ini apa yang dilakukan, lalu kemudian apa yang dihadapi ketika ingin melakukan pameran tunggal itu, Mbak Priska? Pameran tunggal itu mungkin lebih ke pengakuan diri sendiri gitu ya. Bentuk validasi. Iya, validasi. Sebenarnya ya tadi mimpi, tidak pernah punya mimpi bawa batik ke Singkawang karena memang batik itu hobi, meditasi diri. Nggak kepikiran juga pengen bikin batik Singkawang, motif Singkawang itu nggak pernah kepikiran, tapi lebih ke karya. Jadi saya senengnya tuh bikin karakter, bikin lukisan-lukisan abstrak kali ya. Abstrak, doodle, itu dengan batik gitu. Jadi pameran karya, memang betul-betul karya yang udah saya bikin sendiri gitu. Nah, kenapa Cermin Malam judulnya ya memang awal mulanya dari batik ini lebih ke validasi diri tadi. Cermin Malam, malam itu lilin batik. Oh, malam itu bukan hari tapi lilinnya itu ya? Iya. Oke. Malam banyak arti. Malam banyak arti, bisa malam gelap, bisa malam lilin, banyak arti di situ. Jadi memang ya tadi cermin malam. Saya berkaca diri saya di situ dengan lilin, dengan gelap. Saya bisa melihat diri saya. Gitu. Itu pameran tunggal saya pertama. Semoga bisa melakukan pameran tunggal selanjutnya. Oke. Sampai sekarang sudah ada berapa karya yang dibuat sama Mbak Priska? Banyak banget, belum di list. Ratusan ada? Ada. Sudah ada ratusan? Sudah ada. Oke. Ini kalau bicara tentang membatik tadi, biasanya untuk sekarang ya, dilakukan, biasanya kadang orang, kalau tadi dikatakan meditasi berarti kapan-kapan mau pasti dibuat berarti. Iya. Nah, interval membuat, maksudnya waktu-waktu membuatnya itu, setiap hari kah, atau mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau seperti apa? Nah itu dia, ketika hobi saya ini menjadi suatu pekerjaan, kan hari-hari saya nih habis untuk bekerja. Ngajar batik, kadang kita tuh diminta bangun SDM di Mempawah, kita diminta bangun SDM batik di Sambas. Nah itu kan menghabiskan waktu saya. Intensitas untuk membatik tuh memang harus saya buat waktunya. Kalau dipakemkan waktunya gitu ya. Saya harus membatik hari ini, tidak boleh ada yang ngacau jadwal saya untuk membatik hari ini. Nah itu nggak bisa banyak, tidak bisa setiap hari membatik. Masa saya harus ke Pontianak harus bawa alat batik kan gitu. Nah ini aja diundang, terus mau nonton pameran gitu kan, udah nggak bisa ngebatik. Di Singkawang juga belum tentu saya bisa membatik. Banyak bener kegiatannya gitu. Nah ini nih kenapa saya ngajarin ke emak-emak anak muda yang bisa ngikut saya, kalau bisa ketika ngajar udah bukan saya lagi yang ngajar. Nah kayak sekarang yang turun di SD udah dari pembatik kami yang lain. Itu udah punya ekstrakurikuler membatik di SD. Nah itu bukan jadi malah saingan saya. Kalau saya seneng mereka bisa mandiri dari apa yang saya ajarkan gitu. Kalau saya tetap harus running sendiri, ngerjain semuanya sendiri, saya nggak akan bisa doa lagi, nggak bisa lagi meditasi nih yang membatik gitu. Oke, nah harus saya lepaskan ini gitu, supaya saya bisa kembali lagi dengan karya-karya. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu sarana untuk upgrade ilmu juga, karena kalau tadi kan disampaikan melukis atau menggambar itu tidak harus kamu punya bakat dari kecil, tapi dilatih. Nah, sesuatu yang dilatih itu kan tetap harus dilakukan secara terus-menerus, kalau enggak dia bisa hilang karena terkait keahlian gitu. Jadi sehingga memang dipakemkan waktunya, kalau udah waktunya untuk membatik, berarti nggak ada yang boleh ganggu berarti. Iya, saya kalau misalnya ke Jogja gitu, pasti ke pondok batik. Tempat yang itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Yang baru gitu. Dimanapun mereka yang punya batik, pasti saya di sana akan mondok gitu. Dari seratusan karya batik yang dibuat, mana yang paling memorable buat Mbak Priska? Yang sampai sekarang kayak ini karya yang dia punya banyak sekali cerita, entah mungkin proses membuatnya, cerita di dalamnya, atau apapun itu yang menjadi pesan kuat dari
Tadi batik itu? Bermula dari karya Satu Wajah Tiga Rupa. Jadi dari Satu Wajah Tiga Rupa itu ada Buto Cakil, ada malaikat, ada Buddha. Ada Buddha. Jadi itu Satu Wajah Tiga Rupa. Nah, kemudian di karya berikutnya ada Semua Sudah Tertulis. Saya Nasrani, saya belajar kitab, jadi di mana semua sudah tertulis itu, di dalam kitab itu sudah tertulis. Saya bikin lukisan batik di mana dihembuskannya kehidupan pertama kali sampai nanti keluarnya Dajjal. Itu sekarang kemarin kita habis kena pandemi, saya harus terlockdown di Jawa. Di sana saya lebih banyak meditasi, berarti saya lebih banyak membatik. Saya mulai baru dengan yang namanya P-Monster. P-Monster itu Priska Perempuan Pandemi dan Pertahanan. Ya, jadi bentuknya itu motif-motif karakter monster. Monster. Makanya namanya P-Monster ya. P-Monster. Jadi itu yang sekarang saya bikin terus dengan judul yang berbeda-beda. Itu. Sekarang lebih senang bikin karakter. Jadi dalam satu kain bisa ada ribuan karakter yang berbeda. Nanti kita coba tampilkan hasilnya lewat visual. Tadi Satu Badan Tiga Rupa. Nggak ada saya kirim. Oh, tidak ada. Nggak ada. Tapi ada. Sekarang ada. disimpan di mana? Itu. Ada di Singkawang. Di Singkawang. Ada. Walaupun dibuat di Jogja, dibawa pulang ke Singkawang. Ada beberapa karya yang tidak boleh dibeli orang. Gitu. Dan ada satu hal yang menarik, bukan menarik sih, fun fact dari Mbak Priska ini, walaupun ada satu keterbatasan karena mata sebelah kiri kesulitan melihat, tapi untuk masalah menggambar tetap bisa fokus dengan menggunakan satu mata di sebelah kanan. Ini juga yang pernah Mbak Priska sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin punya kondisi yang sama? Atau... Lebih banyak saya tunjukkan di dalam karakter P-Monster. Karena P-Monster yang saya gambar itu bukan bermata satu, tetapi dia kelihatannya cuma satu matanya, jadi cuma sebelah. P-Monster yang monster-monster lucu yang saya bikin itu, dia nanti kalau misalnya yang kain-kain yang saya kirim, itu ada P-Monster, karakter P-Monster. Jadi tadi Priska, Pandemi, Perempuan dan Pertahanan. Disitulah Mbak Priska menyampaikan. Iya, sebenarnya dari situ. Dari situ. Mbak Priska, ini kita panjang sekali berbicara tentang bagaimana proses Mbak Priska menjadi seorang pembatik tulis lalu kemudian memberikan impact buat masyarakat di Kota Singkawang. Kita kembali ke keluarga. Orang tua gimana? Ketika akhirnya Mbak Priska memutuskan ini, dan ini berjalan dari tahun 2013 sampai 2024 sudah sekarang. Udah 10 tahunan. Gimana nanti orang tua? Bisa nangis nih. Jelas mungkin dalam hati kecil mereka memang ada kekecewaan bahwa beliau berdua seorang guru SD, jelas pendidik. Pernah diungkapkan bahwa anak bapak ibu ini kok nggak ada yang jadi guru. Ya, nggak ada yang jadi guru, nggak ada yang jadi pegawai lah gitu. Ada, kalau pegawai ada. Kakak saya yang nomor 2, laki-laki, itu pegawai negeri. Nah, kita yang perempuan-perempuan memang survival gitu. Saya harus bisa membesarkan hati mereka. Saya bilang, Bapak Ibu itu tidak boleh berkecil hati karena anak ibu ini, anak bapak ini tidak menjadi guru tetapi tetap menjadi seorang pendidik. Nah, itu yang saya yakinkan kepada mereka. Jangan berkecil hati karena anak bapak ibu ini tidak menjadi guru tetapi tetap menjadi pendidik. Sehingga itu adalah kalimat yang kemudian bisa membuat orang tua tetap bangga dengan apa yang dilakukan sama Mbak Priska. Kalau bangga saya belum tahu ya, tapi kalau gitu. Pasti bangga lah. Apa prinsip hidup yang ditanamkan oleh orang tua kepada Mbak Priska? Apa ya? Lebih ke kasih sih. Kasih. Bentuknya? Bermanfaat buat orang lain.
memberikan manfaat buat orang lain. Iya. Itu kemudian apa yang dilakukan sekarang itu menjadi salah satu afirmasi positif dari apa yang diajarkan orang tua kepada Amin. Mbak Priska. Iya. Ke depan apa yang ingin dilakukan, Mbak? Prospek hidup ke depan yang sedang direncanakan, baik dalam hidup pribadi ataupun dalam dunia seni. Ke depan pengen pameran tunggal lagi pasti. Dan mengembalikan lagi pekerjaan ini menjadi hobi. Oke. Saya rasa itu cukup bikin saya bahagia. Itu yang sedang dikejar saat ini. Ya. Dan sedang disiapkan untuk kemudian dilakukan sama Mbak Betul. Priska. Lebih bermanfaat buat orang banyak. Lebih bermanfaat buat orang banyak. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, maksudnya teman-teman di komunitas, ini apa yang Mbak Priska harapkan dari teman-teman di komunitas? Kalau harapan buat teman-teman komunitas, mereka bisa mandiri dari apa yang udah saya ajarkan. Tidak harus bersama saya, tapi kalau mereka bisa lebih mandiri, saya akan lebih berbangga hati. Ya, saya dan teman-teman komunitas mungkin setelah Lebaran ya kita mau jalan-jalan lagi. Jadi kita ada reward buat teman-teman komunitas. Jadi kalau dalam jangka waktu berapa lama kita jalan-jalan. Jadi lepas dulu batiknya gitu, kita jalan-jalan lagi gitu. Oke, baik. Mbak Priska, ini terkait sekarang berarti kan kesibukan adalah sebagai seorang seniman. Tapi saya sering mengundang seniman dan ini selalu saya tanyakan kepada seniman. Ada banyak sekali perspektif orang-orang di luar sana terkait, kamu bisa dapat apa dari seniman? Kamu bisa buat kaya. Tapi kebanyakan seniman ini fokus dengan apa yang dia lakukan. Mendapat kepuasan batin tersendiri. Nah, kalau dari Mbak Priska sendiri seperti apa melihat itu? Harus ada yang bisa menghidupi. Karena saya tahu bahwa saya belum menjadi seniman yang udah punya penghasilan dari karya yang saya buat. Tetapi produk yang saya buat. Saya bisa berhidup dengan teman-teman komunitas itu dari produk yang saya buat, bukan dari karya yang saya buat. Yaitu kalau saya hanya memikirkan idealisme saya sebagai seorang seniman, saya maunya bikin karya aja, nggak bikin konten, ya kan? Bikin karya aja. Jadi saya membatik, ada yang bikinin konten gitu kan, ada tukang fotonya, ada tukang videonya, tapi siapa yang ngasih makan mereka? Gitu. Saya punya manajer, tapi manajer usaha, manajer di usaha, bukan manajer saya sebagai seorang peseniman. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, gitu. Nah, saya belum kuat untuk membangun kesenimanan saya karena saya belum settle di materi saya. Saya pikir saya bisa berjalanin dua-duanya, tapi ya memang pada akhirnya saya harus fokus di salah satu, usaha atau kesenimanan. Karena ini dua hal yang berbeda, gitu. Nah, kalau teman-teman komunitas bisa mandiri, otomatis saya bisa menjalankan kesenimanan saya, gitu. Makanya tadi saya bilang, saya kalau bisa ke depannya pekerjaan ini kembali lagi menjadi hobi saya. Jadi teman-teman mandiri nih, bukan saya tinggalkan ya, tapi teman-teman udah bisa mandiri. Bisa melakukan apa-apa sendiri, baik. Ya, gitu. Terakhir, sampai kapan mau melakukan ini? Sampai nafas terakhir. Oke. Terakhir, Mbak. Ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana, kepada teman-teman komunitas atau anak-anak muda di luar sana yang punya hobi yang sama dalam seni, lalu kemudian ingin memberikan manfaat buat masyarakat sekitar, tapi pasti juga menghadapi masalah di tengah-tengah perjalanan sehingga harus tetap bisa fokus dengan apa yang dimulai. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Silakan. Yang paling ingin saya sampaikan, saya tidak memaksakan kalian harus menjadi seorang pembatik juga seperti saya, tetapi lakukanlah apapun itu yang terbaik dan percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang lain. Itu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Priska Yeni Riyatno. 60 menit kita sudah ngobrol tentang apapun yang dilakukan sama Mbak Priska, mulai dari proses belajar membatik, bermanuver dari lulusan kuliah,
ada gejolak batin juga dengan orang tua dan keluarga, tapi tetap fokus dengan apa yang dilakukan. Semoga apapun yang dibuat saat ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti apa yang disampaikan tadi. Demikian pemirsa sosok inspiratif hari ini. Kami masih akan hadirkan sosok dan tokoh lain di tayangan sosok di selanjutnya. Dan tentunya semoga informasi dan cerita ini memberikan inspirasi bagi Anda di rumah. Siapapun bisa menjadi apapun, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya Setiadi pamit, terima kasih. Sampai jumpa.